Welcome back to Sinelo. Sesuai requestan dari Kak Sarah Sivanya, kali ini kita akan bahas film thriller horor berjudul The Stepfather tahun 2009, dibintangi oleh Penn Badgley dan Amber Heard. Film yang satu ini merupakan remake dari film sebelumnya yang rilis tahun 1987 dengan judul yang sama. Seperti judulnya, The Stepfather bercerita tentang seorang wanita single parent karena telah bercerai dengan mantan suaminya. Dirinya hidup sederhana tapi bahagia bersama 3 anak-anaknya. Sampai suatu hari, wanita ini berkenalan dengan seorang pria random di supermarket yang lama-kelamaan hubungan mereka menjadi dekat dan akhirnya menjadi ayah tiri atau stepfather bagi anak-anaknya tanpa si ibu ketahui bahwa ternyata latar belakang calon suaminya itu adalah seorang. Penasaran dong? Penasaran? Langsung saja, inilah Stepfather. Thought I could make this work, but I can't. I thought you could be Mrs. Grady Edwards, but you can't. What did you say? Wait a minute. Who am I here? Dalam sebuah kantor kepolisian, 3 anggota polisi sedang berdiskusi tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Salt Lake, negara bagian utara. Karena pelakunya ini adalah pembunuhan berantai guys, jadi of course kasusnya ini nggak cuma satu ya. Oke, lanjut. Seorang pria tanpa identitas telah menghabisi seorang ibu rumah tangga beserta ketiga anaknya. Polisi di sana sangat sulit melacak si pembunuh berantai. Walaupun di rumah tersebut banyak ditemukan sidik jari, tapi data identitas pelaku tidak ditemukan. Hal itu dikarenakan si pelaku tidak memiliki KTP, SIM, rekening, akta keluarga, atau surat-surat identitas lainnya. Jadi negara benar-benar nggak punya identitasnya si pelaku guys. One female in her late 30s and 3 minors. I said the stepfather, this Grady Edwards did it. What do we got on him? Nothing. Said we can't find a match in any database. 3 years ago, New Jersey, a wife and 3 kids, gunshot wounds to the back of the head, stepfather disappeared. Scene berpindah ke sebuah rumah di mana terlihat seorang pria yang sedang sibuk mengganti penampilannya seperti mencukur janggut, mengecat rambutnya, dan memakai softland. Setelah mandi, ia lalu packing barangnya dan rehat sejenak untuk sarapan. Setelah usai, pria ini pun pergi dari sana. Akan tetapi, terlihat 4 tubuh manusia yang telah tidak bernyawa tergeletak di lantai dan korban-korban itu persis seperti kriteria korban si pembunuh berantai, yakni 1 wanita dewasa dan 3 anak-anak. Wah, fix sih, om-om ini ya pembunuh berantai yang dicari sama kepolisian guys. Enam bulan kemudian, saat ini pria misterius ini telah berada di Portland, negara bagian Oregon. Siang itu dirinya sedang pergi ke swalayan untuk belanja bulanan. Di sana ia bertemu dengan seorang emak-emak yang tengah berbelanja bersama 2 anaknya. Melihat ada mangsa, dia pun langsung intro dengan curhat bahwa dirinya merupakan seorang duda usai mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa istri serta putrinya. Mendengar kata-kata bijak itu, emak-emak ini pun langsung ngajak kenalan. Emak-emak ini bernama Susan yang ternyata merupakan janda dan memiliki 3 orang anak. Sedangkan pria misterius ini bernama David, tapi sudah jelas itu nama samaran ya guys. Susan yang kesemsem dengan David lalu mengajaknya untuk makan siang bareng sambil ngobrol-ngobrol santuy. I'm not usually this forward. I'm recently divorced and I'm taking my kids for pizza, so I thought maybe you might want to go. David Harris. Susan Harding. Beberapa bulan berlalu, anak tertua Susan yakni Michael baru saja pulang dari sekolah militernya. Dia diantar oleh pacarnya yang bernama Kelly. Kedatangan Michael disambut oleh keluarga besarnya termasuk ibu dan kedua adiknya yang bernama Shane dan Beth. Di sana juga ada David yang kini statusnya telah menjadi pacar dari Susan, dan ini kali pertamanya Michael bertemu dengan David. Tapi Michael jelas tampak kurang senang. Susan lalu mengobrol dengan saudarinya yang bernama Jackie bahwa dalam waktu dekat dirinya berencana untuk menikah dengan David. Oh ya nggak apa-apa sis, kalau menurutmu itu yang terbaik sih aku setuju-setuju aja, jawab Jackie.
Sementara itu, David mengajak Michael untuk mengobrol sambil minum-minum di basement rumah. Terlihat banyak lemari-lemari kayu yang tergembok di bawah sana. Michael lalu bertanya apa isi dari lemari-lemari tersebut. "Oh, itu cuma perkakas-perkakas biasa aja kok," jawab David. Mereka pun mulai mengobrol, tapi terlihat Michael yang belum dapat menerima keberadaan David. Just let me handle your mother, and I'm gonna make sure you stay right here. We're gonna put this family back together, you and me, father and son. Stepfather. Stepfather. And son. Malamnya, setelah pesta usai, Susan menghampiri kamar Michael untuk meyakinkan anaknya tersebut untuk mau dan bisa menerima David sebagai sosok ayah barunya. Tapi David yang dulu memang dekat dengan ayahnya, bilang bahwa dirinya masih perlu waktu untuk hal itu. Esoknya untuk mengambil hati Michael, Davis yang diberitahu Susan bahwa impian Michael sedari kecil adalah menjadi atlet renang, lalu memasukkan Michael ke dalam tim renang di kampusnya dulu. Dan tentu Michael sangat senang mendengar itu dan berterima kasih pada David. It's incredible. And it's just a probationary period for now, but we'll work on that later. That means a lot. Thank you so much. You're welcome. Siangnya, saat sedang memasak, Susan meminta Sean untuk mengecilkan suara PS-nya karena terdengar sampai di dapur. Tapi tentu, Sean tidak dapat mendengar suara Susan karena volume PS-nya yang sangat berisik. Lalu yang terjadi... Mother said to turn it down. Saat makan malam, Sean tampak tidak nyaman dan tidak berkata-kata walaupun sudah ditanya oleh Michael apa yang terjadi padanya. Tak lama, mantan suami Susan yang bernama Jay datang ke sana untuk mengajak Sean dan Beth menginap bersamanya, dan tentu Susan memperbolehkan hal tersebut. I'm only in town a couple days. I'm taking the kids to spend the night with me at the hotel. Just make sure you don't spend any of the money on... Keesokan paginya, tetangganya Susan yang bernama Miss Carter memberitahu Susan tentang selebaran sketsa buronan paling dicari di Amerika yang wajahnya sangat mirip dengan David. Tapi karena Miss Carter ini udah lansia, of course Susan berpikir bahwa itu hanya kehaluannya Miss Carter saja. Saat berangkat kerja, David menyapa Miss Carter yang berada di halaman depan rumahnya. Namun yang terjadi... Good morning, Mrs. Cutter. Saat makan siang, David meminta Michael untuk menjadi pendamping dirinya saat pernikahannya nanti, dan Michael menyanggupi permintaan itu. David pun mulai bercerita tentang keluarganya dulu, mulai dari istri dan anaknya yang akan berulang tahun akhir pekan ini. Tapi masalahnya, David salah mengucapkan nama anaknya dari Michelle ke Lisa. Oh, I'm sorry. I thought you said her name was Michelle. Did I? It's Lisa Michelle. You must have heard it wrong. Di tempat kerjanya, David merasa sangat emosi karena Miss Carter yang mulai mencurigai dirinya, ditambah tadi ia salah menyebutkan nama anaknya pada Michael. Di rumahnya, Miss Carter yang sedang bermain dengan kucing-kucingnya dikagetkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya. Tapi saat dibuka tidak ada seorang pun di sana. Miss Carter pun kembali masuk ke dalam dan mencari kucingnya yang ngumpet di bawah lemari. Sampai akhirnya... Miss Carter pun meninggoy dunia. Saat sedang makan malam, Jay tiba-tiba datang ke rumah Susan dan marah-marah pada David. Jay mendapatkan laporan dari Sean tentang David yang telah mencekik dirinya saat sedang bermain. Karena kondisi sangat panas, Michael pun menahan ayahnya dan mengajaknya untuk keluar. Setelah tenang, Jay berterima kasih pada Michael dan mengajaknya mengobrol untuk memperbaiki hubungan mereka. I left your mom. I didn't leave you. You kids are the most important thing in the world to me. Well, yeah. Sementara itu di dalam, David minta maaf pada Sean atas sikap kasarnya kemarin. David juga minta maaf pada Susan dan berkata bahwa ia hanya ingin anak-anak Susan bisa menghormatinya. Tapi Susan berkata bahwa dirinya tidak suka David berbuat kasar pada anak-anaknya. Not okay with me. Sure, you're right.
Keesokan harinya di tempat kerja, Jackie yang ternyata adalah atasan David memintanya untuk mengisi formulir data karyawan seperti foto 3x4, asuransi, jaminan sosial, dan lain-lain. Jelas, David yang tidak mungkin mengisi data-data dirinya akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia pun beralasan pada Susan bahwa dirinya tidak cocok bekerja di sana. Real estate is just not me. I know how much you hate me being gone, but it's what I know best. Setelah makan malam usai, Susan pergi bersama saudari-saudarinya. Beth pergi ke rumah teman, sedangkan Sean dan Michael mabar Most Wanted di lantai atas. Tak lama, Jay datang ke sana untuk minta maaf pada David dan pamitan ke Sean dan Michael sebelum ia pergi ke bandara. Jay pun dipersilakan untuk masuk, akan tetapi saat Jay sampai di dapur, dirinya sudah tidak menemukan keberadaan David sampai akhirnya Michael sebenarnya sempat mendengar suara ribut-ribut dari bawah, tapi dirinya menganggap bahwa itu hanyalah suara dari PS-nya saja. David lalu menyekap Jay di basement dan mengambil seluruh barang-barang Jay yang berada di taksi. Di saat yang bersamaan, Michael menelpon Jay untuk menanyakan posisinya saat ini, tapi jelas panggilan itu langsung ditutup oleh David. Dirasa telah aman, David pun mengfatality Jay sampai akhirnya Jay benar-benar sudah tiada. Sementara itu di bar, Jackie menasihati Susan untuk pikir-pikir lagi dengan pernikahannya karena Jackie merasa ada yang disembunyikan oleh David. Tapi Susan berkata bahwa Jackie hanya paranoid dan mulai bersikap sama seperti Jay yang nuduh David aneh-aneh. Kembali ke David, untuk meminimalisir kecurigaan Michael, David pun mengirim SMS ke Michael lewat HP Jay yang bertuliskan persetujuannya untuk pernikahan Susan dan David. Michael yang mengira bahwa Jay sudah tidak lagi peduli dengan keluarganya hanya dapat menangis. Besoknya, jasad Miss Carter berhasil ditemukan oleh polisi dan vonis kematiannya adalah murni kecelakaan jatuh dari tangga. Susan yang mendengar berita itu jelas syok dan sedih. Susan lalu pamit pada David untuk mengantarkan Beth dan Sean ke dokter gigi. Sementara itu, Michael menyayangkan apa yang terjadi pada Miss Carter, tapi dengan dinginnya David berkata, This must have been her time. Siangnya, saat Kelly ngapel ke rumahnya, Michael bercerita pada Kelly tentang kecurigaannya pada David, mulai dari laporan buron dari Miss Carter, kematian Miss Carter yang mendadak, salah menyebutkan nama anaknya, dan respon David atas kematian Miss Carter. Di tengah perbincangan mereka, David pun pamit ke Michael untuk menyusul Susan ke dokter gigi. Gerceplah mereka masuk untuk membongkar barang-barang milik David. Sementara itu di jalan, David dikabari Susan bahwa dirinya tidak perlu datang ke dokter gigi karena saat ini mereka sudah OTW pulang. David pun auto putar balik dan sudah sampai di rumah. Kelly dan Michael yang masih di kamar David langsung panik. Mereka pun langsung cepat-cepat keluar dari sana dan kembali ke kolam. Tapi David yang menaruh curiga pada mereka berdua. Malamnya, saat di kamar, Michael didatangi oleh David sambil mencengkram erat kaki Michael. David berkata untuk saling terbuka dan apa adanya. Setelah David pergi, Michael yang semakin merasakan keanehan pada David, lalu iseng-iseng browsing tentang daftar buronan Amerika, dan tentu Michael menemukan sketsa sang buron yang sangat mirip dengan calon ayah tirinya. Esoknya, Michael langsung menceritakan hasil temuannya pada Kelly, tapi Kelly tidak menanggapi dengan serius dan malah beranggapan bahwa ini semua hanyalah cocologi Michael belaka. Mereka pun bertengkar sampai akhirnya Kelly memutuskan pergi dari sana. Di dalam basement, David mendengar dering HP milik Jay yang menerima SMS dari Jackie. Jackie berkata bahwa dirinya ingin Jay menyelidiki keanehan-keanehan yang dicurigai Jackie pada David. Tak lama, HP Jay mendapat telepon dari Michael dan yang terjadi...
Harding. I'll have to call you back on that, but talk tomorrow. I heard a phone ring. I thought it sounded like it was coming from the basement. Probably just heard mine. I got a call on a job. Think I'm gonna take it. Tak lama, Susan yang baru dari swalayan datang membawa belanjaan. Melihat ada kesempatan, Michael pun diam-diam mengambil foto wajah David. Singkatnya, saat malam hari, Susan pamit pergi untuk mengantar Beth dan Sean pergi ke acara kemah. Sedangkan di atas, Michael yang selesai mandi sudah tidak lagi menemukan foto David di HP-nya. Wah, berarti ada yang ngapus ini. Michael pun langsung bergegas ke rumah Kelly dan menceritakan keanehan-keanehan ini. Michael yakin bahwa David menyembunyikan sesuatu di dalam basement dan Michael ingin Kelly membantunya menyelidiki semua ini. Di rumah Jackie, dirinya mengirimkan email ke Susan, tapi seperti yang kita tahu, Susan tidak berada di rumah dan yang menerima email itu malah si bapak David. Jackie berkata bahwa dirinya tidak dapat menghubungi Jay dari kemarin dan mungkin memang ada yang aneh dengan David karena dirinya selalu menolak untuk memberikan data pribadinya. David pun langsung menghapus email tersebut. Kembali ke Jackie, dirinya yang telah berpacking berencana untuk pergi keluar kota karena ada urusan bisnis, tapi Jackie malah melihat seonggok payung jatuh ke dalam kolamnya. Dan saat Jackie akan mengambil payung tersebut, tiba-tiba Jackie pun meninggoy dunia. Ketika kembali, Susan yang telah berada di rumah lalu bertanya pada David, apakah tadi Jackie sempat menelpon dirinya? Kayaknya sih nggak ada. Aku juga kurang tahu ya. Ini juga baru pulang dari warkop, jawab David. Akhirnya mereka pun pergi tidur karena sudah larut malam. Sementara itu di luar, Michael dan Kelly telah standby di dalam mobilnya. Michael akan keluar dan mengecek isi dari lemari kayu di basement, sedangkan Kelly diminta untuk menelponnya jika ada pergerakan dari kamar David. Michael pun masuk ke basement dengan memecahkan kaca basement yang terhubung keluar rumah. Setelah berhasil masuk, betapa terkejutnya Michael begitu menemukan tas beserta HP milik Jay yang telah dirusak. Pandangan Michael lalu teralihkan oleh freezer box yang berada di belakangnya. Sedangkan di luar, Kelly yang sedang memantau melihat pergerakan dari dalam rumah. Gerceplah Kelly menghubungi ayangnya, tapi sayang HP Michael malah jatuh ke bawah freezer box dan langsung rungkat. Karena teleponnya tidak dijawab, Kelly pun berencana untuk langsung mendatangi Michael. Sedangkan Michael melanjutkan pencariannya. Lalu yang terjadi... What are you doing, Kelly? Setelah melumpuhkan Kelly dan mengunci Michael, David pun pergi ke dapur dan mengambil berbagai peralatannya. Sementara Susan yang terbangun bertanya pada David apa yang sebenarnya terjadi di sini. David menjawab bahwa ia berpikir kali ini dirinya akan berhasil membangun sebuah keluarga bahagia dengan Susan, namun malah dikacaukan oleh Michael. David juga secara random memarahi dan membentak-bentak Susan sampai akhirnya I thought you could be Mrs. Grady Edwards, but you can't. What did you say? Wait a minute. Who am I here? Michael yang telah berhasil menjebol pintu langsung merevive ayangnya Kelly. Sementara Susan yang tengah terpojok beruntungnya sempat menancapkan sebilah pecahan kaca dan kabur dari kejaran David. Di ruangan tengah, mereka yang akan kabur malah digagalkan oleh kemunculan David yang telah respawn. How you do that, Michael? Mereka lalu kabur ke atap rumah yang tentunya berhasil dikejar oleh David. Michael yang terpojok akan segera dihabisi oleh David. Namun Kelly datang dengan membawa sebuah gergaji mesin. Di tengah pertarungan mereka, Susan dan Kelly malah jadi beban karena mereka malah jatuh ke bawah. Michael yang telah berhasil naik kembali langsung mendorong David keluar atap.
Mereka pun saling bergelut sampai akhirnya mereka sama-sama jatuh ke bawah dan saling tak sadarkan diri. Beberapa hari berlalu, Michael yang kini telah sadar dari komanya malah mendapatkan info dari Susan dan Kelly bahwa saat malam kejadian kemarin, David masih selamat dan berhasil melarikan diri. By the time the police got there, he was gone. Nobody knows. Selesai. Secara plot dan konsep cerita, film ini sebenarnya biasa aja guys. Kekopetan si David ini muncul ya karena dirinya terlalu terobsesi sama keluarga bahagia yang nggak pernah dirinya dapati. Ya habisnya si David ini kelakuannya freak dan sus banget sih. Tapi mending keluarga bahagia sih daripada rezim keluarga. And bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film The Stepfather tahun 2009. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.